Silahkan mau yang mengisi boleh, kalau yang nggak ngisi juga boleh. Semua ada perhitungannya sendiri-sendiri. Halo teman-teman, banyak sekali yang nanya kepada saya di video-video saya sebelumnya tentang cara penguploadan surat keterangan penghasilan di bawah 500 juta. Yang mana banyak sekali yang menanyakan, Bang, bagaimana sih yang di atas 500 juta ngisi ini enggak? Terus ada juga yang nanya, yang di bawah 500 juta ngisi ini enggak? Nah, dua pertanyaan ini sangat sering kali saya jumpai di video-video saya, maka saya buat video ini agar lebih jelas ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, untuk yang beromset di atas 500 juta, itu otomatis kena pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5%. Tidak bisa ditawar, tidak bisa ditolak. Mau nggak mau harus mengikuti aturan Shopee yang sudah tertulis jelas di Seller Edu ini. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana dengan saya yang penghasilannya baru 1 juta, baru 2 juta, atau baru 5 juta per tahun. Itu sudah jelas ya. Jadi surat keterangan penghasilan ini memang sebenarnya agak menurut saya agak ambigu juga ya, karena di Shopee itu cuma tertulis sampai dengan 500 juta dan yang kedua lebih dari 500 juta. Jadi seolah-olah seakan-akan tuh yang nyampai 500 juta yang hanya boleh mengisi surat pernyataan ini. Padahal kalau diterjemahkan artinya itu sampai dengan 500, berarti dari 1 sampai dengan 500 juta yang diharuskan mengisi surat keterangan penghasilan ini ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung kapan saya harus ngisi, kapan saya nggak harus ngisi, adalah sudah jelas ya, sesuai dengan Seller Edu, yaitu seller perorangan atau penjual perorangan atau individu dengan penghasilan di atas 500 juta otomatis dikenakan PPh 22 sebesar 0,5%. Kemudian yang kedua, seller berpenghasilan sampai dengan, ini meliputi penghasilan yang 1 juta, 2 juta, dan yang di bawah 500 juta sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan PPh 22 ini selama mengisi surat pernyataan atau surat pengecualian sesuai dengan format yang ditentukan oleh Shopee. Nah, formatnya sudah disediakan oleh Shopee ya, teman-teman bisa download di link deskripsi atau di halaman Seller Edu. Ada yang nanya juga, untuk UMKM gimana? Jadi buat teman-teman yang UMKM, itu selagi akunnya masih terdaftar akun perorangan, ya sama dengan akun perorangan, yaitu dengan mengisi sesuai dengan petunjuk ya, yaitu yang di bawah 500 juta mengisi surat keterangan penghasilan. Kalau UMKM sudah berbentuk CV atau PT atau bisa disebut badan usaha, maka omset berapapun kena PPh 22 sebesar 0,5% ini. Jadi buat teman-teman UMKM yang akunnya masih terdaftar sebagai akun perorangan, itu masih kayak penjual-penjual lain ya, yang penjual perorangan. Jadi omset yang 500 juta ke bawah itu tidak dikenakan PPh selama mengisi surat pengecualian. Tetapi buat teman-teman UMKM yang sudah terdaftar sebagai badan usaha, yaitu yang baik berbentuk CV atau PT, itu omset berapapun kena pajak PPh 0,5% ini. Lalu gimana teman-teman untuk perhitungan pajaknya? Jadi nanti saya bayar double dong? Enggak ya, jadi di laporan pajak itu nanti akan ada lampiran
PPh dipotong atau diambil oleh pihak lain. Nanti di Shopee juga ada laporannya ya. Jadi kita nggak akan double bayar pajak. Makanya kita waktu laporan itu harus benar-benar jeli. Kalau kita nggak jeli, maka kita akan kena sendiri ya. Jadi kita double deh bayarnya. Tapi kalau kita jeli, buat teman-teman UMKM yang sudah terbiasa bayar pajak tahunan atau yang pajak bulanan itu, nanti pas di akhir tahun, khusus untuk pajak Shopee ini akan ada lampirannya ya. Perhitungannya pun sudah ada. Nah, jadi buat teman-teman sebelum berjualan, alangkah baiknya menghitung ulang ya. Menghitung ulang HPP. Berapa sih harga modal, berapa sih besarnya admin, berapa sih besarnya komisi AMS, dan potongan-potongan lainnya itu wajib dihitung. Buat teman-teman yang belum tahu cara menghitungnya, kalian boleh menonton video saya yang ini bagaimana cara menentukan HPP atau harga jual agar kita berjualan tidak rugi ya. Walaupun kita hitungan kasarnya modal 50.000 dijual 70.000 belum tentu untung ya. Kita lihat berapa persen sih potongan kita, berapa persen sih yang harus kita bayarkan atau dipotong oleh Shopee. Jadi teman-teman tuh ada yang potongannya sudah sampai 25% ya. Dan kalau saya sendiri potongannya cuma 15,95%. Kemudian untuk yang toko kategori susu saya potongannya cuma 12,25%. Jadi untuk kategori susu tuh lumayan ya, potongannya nggak begitu tinggi. Tetapi untuk kategori toko saya yang lain itu potongannya sekitar 15,95% karena saya nggak mengikuti semua program. Saya hanya ikut program gratis ongkir ekstra dan biaya dasar, admin dasar, yaitu sebesar 9,5%. Kemudian saya nggak ikut promo ekstra ya, karena menurut saya itu nggak pengaruh bagi saya. Selama saya ikut beberapa bulan nggak ada peningkatan, ya saya cut off aja daripada saya memberikan 4%-nya atau 6%-nya ke Shopee tanpa ada imbal hasil. Jadi buat teman-teman jangan asal klik ikut program, jangan asal klik ikut promo-promo kalau nggak menguntungkan untuk kita. Nah itu dia ya teman-teman, semoga pertanyaannya bisa terjawab. Jadi saya simpulkan lagi buat teman-teman kenapa sih harus upload ini, yaitu untuk teman-teman yang beromset kurang dari 500 juta, ada kemungkinan tidak akan dipotong oleh Shopee. Kenapa saya merekomendasikan untuk mengisi formulir ini? Karena sebenarnya menurut saya formulir ini itu untuk validasi ya, bahwa omset kita itu memang belum memenuhi syarat. Karena infonya berapapun omsetnya yang perorangan itu akan dikenakan PPh selama kita tidak mengusulkan atau kita tidak mengupload surat keterangan penghasilan. Jadi kan lumayan ya 0,5% kali. Ya walaupun sebenarnya potongannya sudah tinggi, tapi dengan ditambah 0,5%-nya ini tuh 0,5% ribet ya. Menurut saya, kalau yang hubungannya dengan pajak perpajakan itu agak ribet urusannya, jadi kita ya lebih baik cari aman lah sebenarnya. Dengan pengajuan surat keterangan ini, ya diharapkan tidak ada potongan yang berarti. Ya sebenarnya kalau kita mau praktis nggak ngisi juga nggak apa-apa, langsung naikkan harga saja 1% toh sudah aman untuk mengcover yang potongan PPh 22 ini. Dan akhirnya saya kembalikan ke teman-teman semua ya, tergantung keputusan teman-teman. Silahkan mau yang mengisi boleh, kalau yang nggak ngisi juga boleh. Semua ada perhitungannya sendiri-sendiri, semua ada tujuannya sendiri-sendiri. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah apa istilahnya FOMO. Kita harus cermati info yang beredar, jangan termakan ini itu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, silahkan kalian boleh mengisi, boleh juga tidak. Bagi yang tidak mengisi, silahkan kalian hitung ulang HPP-nya. Jangan sampai kalian nggak mengisi, HPP-nya dibiarin. Nanti ada potongan tambahan, kalian ngeluh, kalian kaget kok ada potongan tambahan, apa segala macam. Makanya sebelum berjualan di Shopee, alangkah baiknya
kenali dulu biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan. Saya sering mendengar keluhan-keluhan di grup ya, ih ternyata potongan Shopee sekarang udah segini, potongan jualan di Shopee sekarang udah banyak sekali, hampir 25%. Ada juga yang bilang 30% karena dia mengaktifkan komisi affiliate ya. Jadi pada kaget, kok sebesar ini, sebesar ini. Nah, kenapa kaget? Karena mereka nggak menghitung ya. Tahu-tahu main gas aja. Tapi kalau kalian hitung, sudah siap terima resiko, sudah siap berjualan, sudah siap mental juga. Bahwa ya mau nggak mau sekarang jualan di Shopee ya segitu potongannya. Kalau agak mau dikurangi ya kita harus pakai strategi dengan mengurangi beberapa program yang tidak berguna bagi kita. Nah, itu dia ya teman-teman, penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, salam sukses, salam semangat, sampai jumpa di video berikutnya.